Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis perbandingan pembelajaran seni pada kelas virtual di platform ilustrasi dan kelas konvensional. Tapi sebelumnya saya minta maaf, mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yakin Noval Al-Karim, NIM 2302110045 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis perbandingan pembelajaran seni rupa pada kelas virtual di platform ilustrasi dan kelas konvensional. Baik, saya akan menampilkan materi. Ini dia. Ini saya geser dikit. Oke, ini adalah materi analisis perbandingan pembelajaran seni pada kelas virtual di platform ilustrasi dan kelas konvensional pendidikan serupa abad ke-21. Nah, lanjut materi berikutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi di digital telah mengubah cara belajar masyarakat. Yang kedua, pembelajaran seni tidak hanya berlangsung di sekolah atau kampus, tetapi juga melalui platform digital. Ilustrasi menjadi salah satu platform pembelajaran seni berbasis daring yang menyediakan berbagai materi ilustrasi dan seni visual. Yang terakhir, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui efektivitas pembelajaran seni pada kelas virtual dibandingkan dengan kelas konvensional. Itu latar belakang dari analisis perbandingan pembelajaran pada kelas virtual. Selanjutnya, gambaran umum platform ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Platform pembelajaran daring yang berfokus pada ilustrasi dan seni visual. Yang kedua, menyediakan berbagai kelas yang dapat diakses secara online. Yang ketiga, materi disusun oleh praktisi dan profesional di bidang kreatif. Fitur utamanya yaitu ada 4, satu video pembelajaran, yang kedua modul dan materi pendukung, tugas praktik, yang ketiga forum diskusi, yang keempat akses pembelajaran yang fleksibel. Selanjutnya pembelajaran seni di kelas konvensional. Yang pertama ada karakteristik, dilaksanakan secara tatap muka, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang ketiga, interaksi berlangsung secara langsung. Yang kedua ada media pembelajaran, ada papan tulis, buku pelajaran, alat dan bahan seni, contoh karya secara langsung. Yang terakhir atau yang ketiga, metode pembelajaran, ceramah, demonstrasi, diskusi, praktik studio. Itu pembelajaran seni di kelas konvensional. Selanjutnya perbandingan kedua model pembelajaran, perbandingan metode dan media pembelajaran. Ada aspek ilustrasi kelas konvensional. Aspek metode ilustrasinya video tutorial, kelas konvensionalnya ceramah, demonstrasi. Yang kedua media, ilustrasinya digital, kelas konvensional fisik dan digital. Yang ketiga ada akses, yang ilustrasinya online, kelas konvensionalnya tatap muka. Yang terakhir kecepatan belajar, ilustrasi sesuai kebutuhan peserta, kelas konvensional menyesuaikan kelas.
Jadi ilustrasi memberikan fleksibilitas. Kelas konvensional memberikan pengalaman belajar yang lebih terarah. Selanjutnya ada perbandingan pola interaksi. Aspeknya aspek ilustrasi dan kelas konvensional. Guru peserta ilustrasinya tidak langsung, kelas konvensionalnya langsung. Aspek diskusi, forum online, tatap muka. Aspek umpan balik ilustrasi tidak selalu real time, kelas konvensionalnya langsung. Dan terakhir kolaborasi, ilustrasi terbatas, kelas konvensional lebih intensif. Jadi interaksi langsung pada kelas konvensional memudahkan bimbingan praktik. Ilustrasi memungkinkan interaksi tanpa batas lokasi. Selanjutnya ada perbandingan fleksibilitas dan evaluasi. Ada 4 aspek, yaitu waktu belajar, ilustrasi fleksibel, kelas konvensional, terjadwal. Yang kedua, tempat belajar, ilustrasi di mana saja, kelas konvensional, ruang kelas atau sekolah. Evaluasi tugas proyek dan portofolio, tes tugas praktik. Yang terakhir monitoring, ilustrasi mandiri dipantau guru. Jadi ilustrasi unggul dalam fleksibilitas, kelas konvensional unggul dalam pengawasan dan bimbingan. Sekarang lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Ilustrasi kelebihannya fleksibilitas waktu dan tempat. Yang kedua dapat diakses berulang kali. Yang ketiga materi mengikuti perkembangan industri kreatif. Yang keempat biaya relatif lebih terjangkau. Kekurangan dari ilustrasi yang pertama membutuhkan disiplin belajar mandiri. Yang kedua interaksi terbatas. Yang ketiga bergantung pada koneksi internet. Untuk kelas konvensional, kelebihan berinteraksi langsung pada guru. Yang kedua, bimbingan praktik lebih intensif. Yang ketiga, lingkungan belajar lebih terstruktur. Kekurangan dari kelas konvensional, yang pertama ada kurang fleksibel, yang kedua keterbatasan oleh waktu dan tempat, yang terakhir kecepatan belajar harus mengikuti kelas. Selanjutnya, kesimpulan, ilustrasi merupakan bentuk pendidikan nonformal berbasis digital yang memberikan fleksibilitas tinggi. Kelas konvensional masih unggul dalam aspek interaksi dan pendamping belajar. Kedua model memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Integrasi pembelajaran daring dan konvensional menjadi solusi yang relevan untuk pendidikan seni di era digital. Rekomendasi satu, manfaatkan platform digital sebagai sumber belajar tambahan. Yang kedua, mengembangkan model blended learning dalam pembelajaran seni. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital peserta didik dan guru. Dan terakhir, memadukan praktik langsung dalam pembelajaran berbasis teknologi. Ya, terima kasih. Sedikit materi tentang analisis perbandingan pembelajaran seni pada kelas virtual di platform ilustrasi dan kelas konvensional. Dari saya cukup, terima kasih. See you and goodbye.